Sampai menghadapi virus ini itu tergantung prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau menganggap virus ini adab, maka jadinya adab. Kalau menganggap virus ini rahmat, maka jadinya rahmat. Kalau saya pribadi, saya bersyukur ada corona ini. Saya bersyukur ada corona. Yang pertama yang saya syukuri adalah banyak orang-orang yang saat ini terhalang dari maksiat. Tempat-tempat maksiat tutup. Tempat-tempat maksiat tutup. Kemudian orang sudah tidak berjabat tangan, laki-laki perempuan yang bukan muhrimnya tidak berjabat tangan. Itu yang saya syukuri dengan wabah corona ini. Subscribe dan follow ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. La yahillu lil muslimin an ya'khudha 'asa akhihi bighairi tibi nafsi minhu. Tidak dihalalkan bagi seorang muslim mengambil sebuah tongkat milik saudaranya tanpa keriduannya. Tongkat itu sesuatu yang remeh, apalagi yang Anda ambil sesuatu yang berharga dari dirinya. Dia dalam keadaan setengah mati, dia dalam keadaan susah, Anda ambil, Anda rebut, Anda paksa, apalagi kalau memberikan denda kepada rakyat miskin. Pajak kendaraan, mereka udah setengah mati, bayar pajak, begitu bayar di tempat pajak Anda denda. Zalim. Yang mau denda itu orang-orang kaya itu denda, orang-orang miskin didenda, kasihan. Dia buat makan aja susah, nggak bayar kalau nggak bayar pajak ini dia takut ditangkap petugas, tapi kalau bayar pajak nanti takut dendanya. Ya Allah, kasihan kondisi rakyat, kasihan. Mudah-mudahan suara ini terdengar sampai orang yang mengambil kebijakan pun tahu bagaimana penderitaan rakyat saat ini, supaya denda-denda ini dihilangkan, denda kepada rakyat miskin. La ilaha illallah. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, Fadol. Saya akan baca beberapa yang sudah dituliskan. Fadol, ada yang mau ditanyakan? Ikhwan, ada yang mau ditanyakan? Ada di situ, Ron? Tidak ada pertanyaan. Kalau sudah bayar zakat pendapatan, perlukah bayar cukai? Bayar. Kalau sudah bayar zakat pendapatan, perlukah bayar cukai? Kualik itu pertanyaannya. Kalau saya sudah bayar cukai, sudah bayar pajak, perlukah saya mengeluarkan zakat? Ada ulama yang mengatakan tidak usah mengeluarkan zakat, karena zakat kita sudah keluar melalui dengan bayar pajak ini. Pajak ini lebih dari 2,5% kekayaan kita. Kalau orang-orang yang setara dengan saya yang ekonominya seperti saya, pajak ini sudah lebih daripada zakat. Misalnya gaji Anda 1 tahun berapa? Gaji Anda 1 tahun 20 juta, 50 juta lah katakan. Gaji Anda di dalam 1 tahun 50 juta. Sedangkan pajaknya berapa? Pajak rumah, pajak motor, pajak-pajak yang lain Anda hitung. Itu sudah mau lebih dari zakat 2,5%. Kalau uangnya 50 juta, zakatnya berapa? 100 juta, zakatnya 2,5 juta. Uang Anda, pendapatan Anda 100 juta. Pendapatan Anda 1 tahun 100 juta. Kemudian zakatnya 2,5 juta. Pajaknya berapa? Pajaknya 5 juta, pajaknya 10 juta, pajaknya kadang sampai 50 juta, separuh tabungannya buat bayar pajak. Anda sudah tidak wajib lagi mengeluarkan zakat. Itu biasanya negara punya baitul mal, karena banyaknya pajak ini negara harus punya baitul mal untuk menyelesaikan utang rakyat, untuk menyelesaikan kemiskinan, untuk menyelesaikan ini. Nama ada baitul mal dengan banyaknya pajak yang saat ini. Fadol. Assalamualaikum, ngapunten derek tanglet nggih virus sing sakniki mewabah negeri kita, wabah peringatan napa, wabah azab saking Allah. Ana iddatun ni abdi bi falyadunu bima syaa. Aku ada pada prasangka hambaku. Sampai menghadapi virus ini itu tergantung prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau menganggap virus ini adab, maka jadinya adab. Kalau menganggap virus ini rahmat, maka jadinya rahmat. Kalau saya pribadi, saya bersyukur ada corona ini. Saya bersyukur ada corona. Yang pertama yang saya syukuri adalah banyak orang-orang yang saat ini terhalang dari maksiat. Tempat-tempat maksiat tutup. Tempat-tempat maksiat tutup. Kemudian orang sudah tidak berjabat tangan, laki-laki perempuan yang bukan muhrimnya tidak berjabat tangan. Itu yang saya syukuri dengan wabah corona ini. Jadi nggak perlu lagi kita ngajari mereka, oh ini bukan muhrimnya, ini muhrimnya. Nggak usah seperti itu lagi. Dengan sendirinya Allah mengatur tidak berjabat tangan laki-laki
dan perempuan yang bukan muhrimnya. Di kantor biasanya kan seperti itu. Dengan istrinya, temannya, teman satu kantor, ada cipika-cipiki. Sama teman sekantor bukan muhrim, cipika-cipiki, bersalaman. Dengan wabah corona ini, Allah mengajarkan kepada kita menjaga jarak, jangan bersalaman, otomatis Allah tegakkan aturannya di muka bumi ini. Saya berhusnudzon, saya berpikir segala sesuatu itu positif ya. Jangan berpikir negatif. Tempat maksiat tutup gara-gara corona. Orang nggak bersalaman yang bukan muhrimnya gara-gara corona. Saya selalu isi pemikiran saya ini dengan sesuatu yang positif. Nggak mau mengisi pikiran saya dengan sesuatu yang negatif. Corona ini virus. Saya di PHK, saya begini. Majelis taklim nggak boleh. Yang paling sengsara sekarang itu guru ngaji ya. Biasanya diamplopi mbak santri. Guru ngaji. Biasanya kita ini pengajian lumayan dikai amplop. Saya ini tidak ada amplopnya guru ngaji. Setengah mati kabeh habaib kiai mumet saya. Biasanya pengajian tiap malamnya. Waduh lumayan ada santri yang ada jamaah yang ngasih. Sekarang tidak ada pengajian, tidak ada peringatan Isra Mi'raj ya, tidak ada amplop, setengah mati total kita sekarang ini. Tapi kalau orang berpikiran positif, para dai betul, orang-orang yang lillahi ila kalimatillah untuk mengibarkan, menegakkan panji-panji Allah Subhanahu wa taala, yang mereka pikirkan adalah alhamdulillah tugasku semakin berkurang. Amar ma'ruf nahi mungkar semakin mudah dengan apa? Dengan wabah corona ini. Alhamdulillah. Kayak gitu. Jadi corona ini tergantung daripada pikiran Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda berpikir positif kepada Allah, jadinya positif. Anda berpikir negatif, maka jadinya adalah negatif. Wallahu a'lam. Ada pertanyaannya? Gimana caranya bisa sabar ketika suami meninggal dunia, sedangkan yang saya punya hanya tinggal suami, anak masih sangat kecil, orang tua udah nggak ada. Mengadu aja kepada Allah, mengadu kepada Allah, jangan mengadu kepada manusia. Gitu. Jangan pertanyaan yang sifatnya ini ya, jangan pertanyaan yang sifatnya pribadi. Bib, saya kalau tidur gini, aduh, sebentar kata kau gak kena itu anda. Tanya. Bib, gimana caranya kenapa ya orang liatin aku melulu dan kenapa mereka suka omongin aku melulu dan difitnah terus? Gombal mungkin ya. Insyaallah. Ada pertanyaan lain belum? Belum ada. Insyaallah. Mudah-mudahan yang punya hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Insyaallah kita yang punya kesalahan, punya dosa, mudah-mudahan dimaafkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hajat mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa 'allamna masyikhana wa 'allamna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah al-Fatihah. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim.